Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dengan aku Bahar, teman-teman. Nah, untuk video kali ini mungkin ini simpel aja ya videonya, singkat aja karena di sini aku pengen jawab. Kemarin ada teman kita yang bertanya ya, Bang, saat main akuarium air laut, alat ukur apa aja yang harus dibeli atau yang paling dibutuhkan ya? Nah, kalau kalian itu main akuarium air laut, teman-teman. Dan juga kemarin ada yang nanya juga, Bang, kalau misalnya mau pakai sistem dosing Big 3, itu kalau misalnya belinya nyicil, itu test kit yang mana duluan yang harus aku beli, Bang? Jadi ya udah di sini aku akan kasih tahu kalian test kit mana dulu sih yang misalnya kalian pengen dosing Big 3 itu yang harus didahulukan, teman-teman, karena itu yang menurut aku sangat penting gitu loh. Oke, pertama alat ukur pertama di sini mengenai alat ukur kalau kalian itu mainnya akuarium air laut, entah itu kalian mainnya ikan aja atau mau main koral. Di sini ada yang namanya alat ukur salinitas, itu kalian wajib punya ya. Jadi sejak awal kalian setup itu harus punya alat ini, teman-teman. Ini alat untuk mengukur tingkat keasinan atau kadar garam yang ada di tank kalian. Nah, usahakan kalian itu belinya yang refraktometer ya, yang bentuk teropong seperti ini. Dan aku nggak rekomendasikan kalian beli yang hidrometer, teman-teman, karena yang hidrometer itu nggak akurat. Jadi alat ini wajib kalian punya, teman-teman ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau yang kedua, kalau untuk kalian saat mau dosing Big 3 ya, yang utama ya, di sini ada yang namanya itu test kit KH, magnesium, dan kalsium, teman-teman ya. Nah, jadi alat ini sebenarnya ketiganya ini dibutuhkan kalau kalian itu pengen dosing Big 3, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya belinya nyicil, itu test kit mana duluan ya yang diperlukan atau harus kita beli gitu loh. Nah, di sini usahakan kalau kalian mau pakai sistem dosing Big 3 ya, utamakan kalian beli yang KH dulu, teman-teman ya, ketimbang yang kalsium sama yang magnesium ini. Karena kalau untuk yang KH ini adalah sangat parameter yang sangat penting, yang jika swing 1 atau 2 angka aja itu sudah sangat berpengaruh ke koral kalian, teman-teman. Dan KH ini yang paling sering turun ya, paling cepat turunnya. Jadi kalau kalian main koral, KH itu adalah parameter yang paling cepat turun, teman-teman, karena biasanya itu paling banyak dikonsumsi oleh si koral kalian. Jadi usahakan kalian belinya yang KH dulu, timbang yang kalsium sama yang magnesium. Nah, kemudian kalau kalian sudah beli yang KH, baru kalian bisa lanjut ke kalsium, teman-teman. Nah, kalau untuk kalsium ini memang penggunaannya juga bisa dibilang itu serapan daripada si koral itu nggak terlalu besar juga, dan nilai daripada kalsium kan itu kan besar ya, 400 sampai 450 ppm ya idealnya. Nah, biasanya konsumsi koralnya itu juga nggak bakal terlalu banyak banget, jadi turunnya itu nggak bakal signifikan, teman-teman. Dan saat swing 10-20 angka pun kalau untuk kalsium itu nggak masalah, beda dengan KH ya. Kalau KH 1 angka atau 2 angka aja itu sudah sangat berpengaruh untuk koral, teman-teman. Jadi gitu, usahakan kalian KH dulu, baru kemudian kalsium. Nah, kemudian baru kalian bisa ke test kit yang magnesium, teman-teman, kalau kalian pengen dosing ya. Nah, karena magnesium ini juga adalah parameter yang sangat jarang turun, karena konsumsinya kalau untuk magnesium ini biasanya sedikit ya kalau untuk koral. Dan swing bahkan sampai 100 angka pun ya, jujur aja aku pernah ngalamin itu, dan itu nggak masalah masih, teman-teman. Makanya di sini untuk magnesium ini aku taruh terakhiran kalau untuk saat khusus dosing Big 3 ya. Jadi kalau kalian pengen dosing Big 3, utamakan beli yang KH dulu, kalsium, baru ke magnesium, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada alat ukur atau test kit juga. Di sini adalah pelengkap juga lagi, teman-teman. Dan ini biasanya dipakai juga kalau kalian itu pengen pelihara koral dan pengen ke next step gitu loh. Karena kan kalau untuk di akuarium air laut, nutrien atau nitrat dan fosfat itu juga jadi salah satu parameter yang sangat penting juga, terutama buat kalian yang main koral ya. Ini kalian bisa beli bersamaan nggak apa-apa, cuman kalau kalian pengen beli nyicil juga, usahakan beli yang nitrat dulu baru fosfat, teman-teman ya, karena nitrat itu juga yang sangat berpengaruh, karena koral itu lebih menyerap ke nitratnya, teman-teman, ketimbang ke fosfatnya ya. Jadi usahakan beli nitrat dulu baru fosfat. Dan juga untuk test kit nitrat dan fosfat ini biasanya banyak river itu yang sering make kalau misalnya habis baru selesai cycling, teman-teman. Jadi ini salah satu yang parameter yang penting juga, cuman kan ini kan peruntukannya bukan untuk dosing ya.
bukan untuk sistem dosing Big 3, cuman jadi ini opsional. Kalau kalian mau beli di awal itu nggak apa-apa, kalau misalnya pengen tahu nutriennya berapa setelah cyclingnya. Cuman ya kalau untuk pengen beli misalnya nanti terakhir-terakhiran ya juga nggak apa-apa teman-teman, karena kalau untuk nutrien itu bisa kita kontrol dengan water change ya. Jadi misalpun ketinggian itu menurut aku no problem, kita nuruninnya itu lebih enak kalau pakai sistem water change teman-teman. Jadi usahakan kalau kalian pengen beli ya, test kit yang pertama ini refrakto yang harus dibeli dulu. Kemudian kalau untuk sistem dosing KH dulu, kemudian kalsium, baru magnesium. Nah kemudian kalau untuk yang ini yang test kit yang nutrien, usahakan beli yang nitrat dulu baru yang fosfat teman-teman ya. Nah kemudian juga di sini ada alat ukur pelengkap yang aku pakai, dan ini memang sangat jarang ya aku pakai. Ini aku pakai sekali 2 kali doang, habis itu nggak pernah aku pakai lagi. Yang pertama di sini ada TDS ya. Ini alat untuk mengukur TDS air tawar yang aku pakai buat top up ya, karena kan aku pakainya itu air RO ya. Dan air RO kemarin aku kan waktu beli kan nggak tahu ya air RO di sini itu TDS-nya berapa. Jadi aku iseng beli TDS ini untuk mengetahui TDS dari air RO yang aku pakai teman-teman. Karena sudah diketahui juga TDS-nya rendah dan bagus ya, udah aku nggak pernah ngukur lagi teman-teman. Cuman kalau kalian nggak beli juga nggak apa-apa, apalagi kalau misalnya kalian itu top up-nya atau saat bikin air ASW-nya itu pakai yang air Cleo atau Amidis ya, itu lebih terjamin, udah pasti TDS-nya rendah. Dan alat ini jadi ya nggak guna juga teman-teman. Nah kemudian juga alat selanjutnya yaitu pH meter. Nah ini penting nggak penting juga kalau untuk di akuarium air laut kan. pH ideal saat kalian main akuarium air laut itu 7,9 sampai 8,3 teman-teman, yang disarankan ya. Itu yang disarankan. Nah biasanya saat kalian main akuarium air laut, terutama main koral, biasanya nilai pH ini biasanya di tank kalian itu bakalan cenderung lebih turun saat lampu mati atau saat malam ya. Karena biasanya coral stop berfotosintesis sehingga jumlah karbon dioksida yang ada di tank kalian itu meningkat teman-teman, karena setiap biota yang ada di tank kalian kan bernafas ya, sedangkan konsumsi CO2-nya itu tidak ada yang mengonsumsi teman-teman. Beda dengan saat siang atau saat lampu nyala, karena pasti dikonsumsi oleh koral teman-teman, sehingga lebih sedikit CO2 di tank kalian, maka pH akan cenderung lebih stabil atau lebih naik ketimbang kalau CO2 ini lebih banyak di tank kalian, otomatis pH-nya akan semakin turun teman-teman. Jadi itu. Nah kemarin aku beli ini untuk mengetahui saat malam dengan saat siang teman-teman, pH-nya berapa. Habis aku ngukur sekali, habis itu aku nggak pernah beli lagi. Jadi ini bisa jadi pelengkap buat kalian yang memang pengen untuk ke next step gitu loh teman-teman ya. Nah jadi inilah alat-alat yang aku biasa pakai teman-teman. Ada yang memang rutin aku pakai dan ada yang enggak ya. Yang paling rutin sering dipakai itu yang refraktometer. Nah kalau untuk yang ini yang Big 3 ini aku pakainya kadang 2 minggu sekali sekarang teman-teman. Karena kalau akuarium kalau sudah stabil itu kalau kita jarang ngecek pun turunnya biasanya nggak bakal terlalu jauh teman-teman. Makanya di sini aku kalau untuk Big 3 sekarang udah jarang ngecek, paling 2 minggu sekali teman-teman ya. Nah kalau untuk nitrat dan fosfat ini apalagi lebih jarang lagi. Nah, jadi itulah untuk video kali ini yang bisa aku share ya, mana test kit yang penting yang harus didahulukan dan mana yang tidak teman-teman. Ya semoga ini bisa membantu ya buat kalian kemarin yang nanya ya, yang test kit yang sangat penting yang harus didahulukan dan mana yang tidak teman-teman ya. Oke, jadi kayaknya itu aja sih teman-teman yang untuk video kali ini ya, semoga ini bisa membantu dan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Semoga ini bisa menjadi referensi dan acuan buat kalian teman-teman. Jika kalian suka seperti biasa, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa juga untuk di subscribe agar kalian tidak ketinggalan atau info-info atau tips-tips menarik mengenai akuarium air laut teman-teman ya. Oke, aku akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya.